Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ria Satul Inas. Saya membuat video ini akan membahas tentang salah satu perasaan yang dialami dan dirasakan oleh pasien COVID-19 atau orang yang sudah dinyatakan positif COVID-19. Nah, pastilah mereka yang saat ini dinyatakan sebagai pasien COVID-19 selain merasakan rasa sakit yang dideritanya, mereka mengalami kesedihan, mereka mengalami kekecewaan, bahkan mungkin kemarahan, dan yang lebih berat yang saat ini dirasakannya yaitu sampai-sampai mereka mengalami rasa putus asa. Nah, yang akan saya bahas di sini yaitu rasa putus asa, dan nantinya saya akan memberikan 5 tips dalam mengolah rasa putus asa. Nah, kenapa sih rasa putus asa itu perlu dihilangkan dalam diri kita? Karena terlebih untuk kalian yang sudah dinyatakan positif COVID-19, rasa putus asa itu harus cepat-cepat segera diatasi dan disingkirkan. Karena dengan adanya perasaan putus asa yang ada dalam diri kita, maka akan menghambat proses penyembuhan kita. Proses penyembuhan bagi kalian yang dinyatakan positif COVID-19. Karena adanya gangguan dalam psikis kita itu akan membuat daya tahan tubuh kita semakin menurun, dan nantinya virus atau penyakit yang ada dalam tubuh kita itu semakin melekat, bukan semakin hilang. Makanya di sini rasa putus asa itu harus segera diatasi. Nah, saya akan memberikan 5 tips cara mengolah putus asa. Yang pertama yaitu terhubung dengan orang-orang yang kita kasihi atau kita sayangi. Kenapa hal itu perlu? Karena dengan kita terhubung dengan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, maka kita akan mampu mengungkapkan apa yang sedang kita rasakan. Kita akan mendapatkan semangat dari mereka, kita akan mendapatkan kekuatan dari mereka, baik itu pasangan, sahabat maupun keluarga. Kemudian yang kedua yaitu menangislah. Nah, kenapa di sini saya menyarankan untuk kalian menangis? Karena sebenarnya boleh-boleh saja dan sah saja jika kita mengungkapkan perasaan kita dengan cara menangis. Yang tidak boleh yaitu jika kita menangisnya berlarut-larut. Nah, menangis di sini sangat dianjurkan karena dengan menangis kita bisa mengutarakan atau mengungkapkan dan mengeluarkan perasaan dan emosi negatif dalam tubuh kita. Nah, setelah emosi-emosi negatif itu keluar dari dalam diri kita, maka hal itu akan membuat kita semakin bisa semangat lagi, kita bisa kuat lagi, dan menghilangkan perasaan tertekan dan juga perasaan-perasaan yang tidak baik lainnya. Kemudian tips yang ketiga yaitu jangan overthinking. Kenapa? Nah, biasanya di sini orang-orang yang sedang dalam masa-masa buruk atau dalam masa-masa sulit itu sering banget mereka itu banyak mikir yang macam-macam, banyak mikir yang aneh-aneh. Nah, sebenarnya berpikir yang macam-macam itu akan semakin membuat kondisi kita semakin buruk. Karena biasanya orang yang dalam keadaan yang tidak baik itu berpikiran tentang kemungkinan-kemungkinan yang sebenarnya belum tentu seperti yang mereka pikirkan. Nah, itu kemungkinan-kemungkinan buruk itulah yang akan membuat kita semakin berada di titik yang lebih rendah lagi dan membuat kita semakin meningkatkan rasa putus asa. Nah, oleh karena itu overthinking itu sangat-sangat tidak dianjurkan dan bahkan harus dibuang jauh-jauh. Kemudian
Yang keempat yaitu meditasi. Nah, buat kalian semua yang mungkin saat ini ada di titik rendah, kalian khususnya buat kalian yang sudah dinyatakan positif COVID-19 dan kalian sudah mulai merasakan kemarahan, mungkin merasakan kesakitan yang berlebih, mungkin merasakan sesuatu yang kalian anggap kenapa kok ini kenapa ini harus terjadi sama saya, kenapa harus saya yang mengalami ini. Nah, itu kan perasaan-perasaan seperti itu yang harus dibuang jauh-jauh. Nah, salah satu caranya yaitu dengan meditasi. Meditasi itu bisa membuat diri kita akan lebih tenang lagi, merelaksasikan pikiran dan perasaan kita, hati kita. Juga nantinya membuat kita lebih bisa bersemangat dan menikmati, atau bahkan juga kita bisa mensyukuri atas apa yang telah diberikan Allah sama kita. Nah, di sini saya merekomendasikan kepada kalian meditasi dengan mendengarkan audio doa yang disampaikan oleh Ustadz Hanan Attaqi pada salah satu ceramahnya. Nah, nantinya akan saya kasih link di bawah ini di description box yang kalian bisa buka. Itu berisikan tentang doa-doa yang disampaikan Ustadz Hanan Attaqi, yang dengan mendengarkan itu kalian bisa merasakan ketenangan, kalian bisa membuat diri kalian semakin dekat dengan Allah, kalian bisa mensyukuri atas apa yang telah diberikan, kalian bisa mengubah perasaan negatif dalam diri kalian menjadi kemauan, semangat yang lebih lagi, dan tentunya kekuatan agar kalian cepat diberikan kesembuhan. Amin. Kemudian yang kelima yaitu mengucap syukur. Nah, mengucap syukur ini sangat penting karena dengan mengucapkan syukur kita bisa mengingat atas nikmat yang telah diberikan Allah sama kita, atas kebaikan-kebaikan dan kemurahan Allah yang telah diberikan kepada kita. Nah, dari situ kita bisa mulai menyingkirkan pikiran-pikiran negatif dan berganti dengan pikiran positif, juga kekuatan untuk menuju kesembuhan bagi diri kita, khususnya yaitu bagi orang-orang yang sudah dinyatakan positif COVID-19 atau pasien positif COVID-19. Itulah 5 tips yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa memberi kekuatan bagi kalian yang saat ini menjalani perawatan karena dinyatakan positif COVID-19, juga memberi semangat kalian untuk menuju kesembuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.